lawan menyakitkan. Mohon maaf Pak, mengganggu waktunya. Ya. Kami di sini ingin mewawancarai Bapak. Boleh Silakan. meminta waktunya sebentar? Boleh, silakan. Pak. Gimana? Sebelumnya, Bapak boleh memperkenalkan diri Bapak tidak? Oh, Bapak dulu. Ya. Oke. Ya. Ya, nama Bapak Andi Asrigayo Amin, biasa dipanggil Pak Andi. Profesi Bapak dasarnya adalah sebagai guru bahasa Inggris yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah di SMP dan Waktu Tinggi. Terima kasih Pak atas perkenalannya. Sekarang kami ingin memperkenalkan diri kami masing-masing. Ya. Perkenalkan, nama saya Farhat Abdul Aziz dari kelas 9B. Saya Fabian Murata Praida dari kelas 9B. Habis itu bolehkah kami melanjuti pertanyaannya? Boleh, silakan. Di pertanyaan pertama, saya ingin bertanya, bisakah Bapak menceritakan secara singkat latar belakang pendidikan dan perjalanan karir Bapak sehingga bisa menjadi kepala sekolah? Oke. Singkatnya, Bapak awalnya bukan berada di bidang dunia pendidikan, lebih kepada dunia perbankan. Tapi karena memang mengajar itu salah satu cita-cita Bapak dari waktu masih muda, akhirnya Bapak keluar dari dunia pekerjaan yang bukan pendidikan untuk pindah ke pendidikan. Dengan Bapak harus kuliah lagi mengambil S1 yang berhubungan dengan pendidikan. Bapak ambilnya bahasa Inggris, makanya Bapak mengajarnya bahasa Inggris sebelumnya. Jadi belum lama di dunia pendidikan, baru ini tahun ke-15 Bapak ada di SMP dan seperti itu. Bapak sebelumnya, mengapa Bapak lebih suka ke bahasa Inggris dibanding yang lain? Kalau itu rada sulit karena kebetulan dari kelas 3 SD Bapak sudah dileskan oleh orang tua Bapak. Pulang sekolah itu untuk les bahasa Inggris, berlanjut SMP, berlanjut di SMA, sampai di LIA, sampai dengan kuliah, sampai Bapak pernah ngajar juga di sana. Dan nggak tahu, agak sulit karena ketika di pertama kali diikutkan les oleh orang tua, itu Bapak langsung senang aja. Dan ternyata pemikiran orang tua Bapak jauh-jauh hari sudah menggambarkan ke depan bahwa bahasa Inggris nanti akan membawa kamu kemana. Dan Bapak di tempat kerja sebelumnya, sebelum di sini, bahasa Inggris Bapak itu terpakai untuk komunikasi dengan pelanggan-pelanggan Bapak, seperti itu. Baik Pak, bisa kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Pak. Apa tantangan terbesar yang Bapak hadapi selama menjadi kepala sekolah? Tantangannya itu adalah karena sekolah itu kan terdiri dari ada karyawan, ada guru, ada ada bagian lapangan, ada siswa. Tantangan terbesarnya itu adalah bagaimana kita menyatukan visi dan misi kita dan mindset kita terhadap lembaga kita ini di SMP dan Waktu Tinggi, yang tentu saja harus sejalan dengan apa yang menjadi program yayasan. Jadi di sekolah ada programnya dan itu harus disepakati oleh seluruh yang ada di sekolah, termasuk siapa? Kalian semua sebagai siswa, seperti kegiatan salam sapa, seperti kegiatan lain yang itu menjadi bagian yang ada di lingkungan kita. Jadi tantangannya mengelola atau membuat mindset yang sama tentang bagaimana kita membawa sekolah kita menjadi lebih baik. Lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana Bapak menciptakan program seperti budaya positif dan dalam sekolah ini? Kayak pertama kali ada pembiasaan, salam sapa, kegiatan lain-lainnya. Ya, artinya program yang kita lakukan di sekolah itu tidak lepas dari program yang ada di tingkat pemerintah atau di level kementerian itu yang menginginkan setiap sekolah, baik negeri maupun swasta, itu melakukan seperti pembiasaan positif seperti salam sapa. Dan itu pun tidak semudah seperti yang kelihatan. Tentu saja bagaimana membiasakan Bapak dan Ibu guru itu ikut turut serta menyambut kalian tanpa harus diminta, tanpa harus terjadwal, tapi membuat itu sebagai tanggung jawab kita bersama. Karena dalam salam sapa itu bukan salam sapa saja yang kita lakukan, itu menjaga kedekatan kita dengan komunikasi yang sederhana antara murid dan guru, mengecek kerapian kalian,
melihat rambut, sepatu, kacu, dasi, betul kan ya? Iya. Nah itu gunanya seperti itu, dan kita di sini membangun itu sebagai sebuah kesadaran yang memang menjadi budaya positif di SMP Dharma Pertiwi. Baik. Lalu di pertanyaan berikutnya, bagaimana cara Bapak memberikan pembinaan atau evaluasi terhadap kinerja guru agar terus berkembang? Jadi kan kalau evaluasi itu bisa dilakukan melalui supervisi, itu namanya evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran itu kalau kalian pernah lihat ketika Bapak mengunjungi kelas, ada guru sedang mengajar, Bapak melihat bagaimana guru itu melaksanakan kegiatannya. Kalau pembinaan di sini artinya, alhamdulillah sejauh ini tidak ada guru-guru di SMP Dharma Pertiwi itu yang butuh pembinaan khusus. Jadi Bapak Bapak dan Ibu guru ataupun karyawan lebih bersifat sharing atau komunikasi yang dilakukan secara rutin sebagai bentuk kita berbagi dan mengetahui masalah yang dihadapi atau tidak ada masalah, atau merencanakan hal ke depan dari obrolan singkat dan sederhana. Lalu bagaimana Bapak menjaga hubungan yang baik dengan staf, guru, dan wali murid peserta didik? Ya, Bapak selalu mencoba tanamkan kita di Dharma Pertiwi itu mendasari semuanya dengan kebersamaan. Karena kebersamaan itu akan memberikan dampak yang sangat luas dalam kita melakukan pekerjaan di dunia pendidikan. Dan Bapak menganggap Bapak dan Ibu guru, karyawan lainnya atau bagian pantry, dapur dan lainnya itu sebagai rekan kerja. Jadi tidak ada istilah bawahan atasan, tapi rekan kerja yang bertanggung jawab di bidangnya masing-masing. Karena kita pasti akan selalu membutuhkan rekan-rekan kerja kita untuk membantu melaksanakan setiap kegiatan sekolah, program sekolah terlaksana dengan baik, dari yang di depan sampai dengan yang di belakang. Baik Pak. Di pertanyaan berikutnya, saya ingin bertanya, saat ini kan kami sedang menghadapi kebingungan atas pilihan sekolah dan karir masa depan. Menurut Bapak, apakah program atau tugas yang diberikan guru BK seperti membuat rencana masa depan, mencari tahu tentang informasi pekerjaan ini sudah tepat untuk menghadapi masalah ini? Ya, kalau tepat tidaknya itu tergantung dari bagaimana kalian melihat hal itu sebagai sebuah atau sesuatu yang kalian akan kerjakan. Kalau kita bicarakan untuk ke depan, betul. Artinya dengan kalian melakukan wawancara ini, kalian bisa mengetahui bahwa Bapak yang notabene bukan dari dunia pendidikan pindah ke dunia pendidikan di saat umur yang tidak muda lagi. Nah, artinya apa? Merencanakan apa yang kalian kerjakan di masa depan nanti itu sebetulnya memang harus kalian lakukan. Bukan itu menjadi hal yang harus, tapi menjadi acuan kalian bahwa nanti kalau saya mau menjadi seorang dokter berarti saya harus SMA. Kalau saya mau lulus sekolah langsung bekerja berarti pilih SMK sambil kuliah. Apapun itu kalian harus rencanakan prosesnya sampai berjalan. Jadi kalau menurut Bapak program dari kegiatan yang kalian lakukan ini dalam kaitannya dengan mata pelajaran BK sangat baik. Tapi tentu saja tergantung kalian memanagenya ini, melihat ini sebagaimana. Baik Pak. Di pertanyaan berikutnya, apa pesan untuk para peserta didik kelas 9 untuk menggapai masa depannya, terutama yang berminat di dunia pendidikan atau pemimpin masa depan? Ya, pada dasarnya apapun cita-cita kalian tidak boleh terpaku dengan hanya menggantungkan cita-cita kalian setinggi langit. Jalankanlah apa yang menjadi tugas dan kewajiban kalian sesuai dengan kalian menjadi apa pada saat ini. Kalian sekarang menjadi siswa kelas 9, berarti berlakulah seperti seorang siswa kelas 9. Kerjakan tugas kalian dengan baik, selesaikan pekerjaan kalian di sekolah dengan baik, tidak membuat masalah, rencanakan masa depan kalian untuk melanjutkan ke SMA atau SMK, terus selanjutnya sampai kuliah nanti, karena disitulah baru kalian akan dituntut menjadi bagaimana kita untuk hidup bermasyarakat yang tentu saja harus kalian pikirkan dari saat ini sambil berproses. Jadi pesannya, jalani semuanya sesuai dengan masa dan waktunya. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Mohon maaf jika ada perkataan atau omongan saya yang tidak mengenakan hati Bapak. Saya minta maaf sekali lagi, mohon maaf. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Ya.
Makasih ya Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.